Boyo guys, jumpa lagi di channel Aneh Kerah Movie. Walaupun channel Aneh burik, semoga kalian terhibur meskipun sejenak. Di kesempatan ini Aneh akan menceritakan film berjudul Redemption yang rilis di tahun 2013. Film ini menceritakan kisah seorang tentara yang depresi berat pasca operasinya di Afghanistan. Dia lalu kabur dan memilih menjadi gelandangan hingga menjadi gangster. Seperti apakah ceritanya? Langsung aja simak alurnya. Di awal film diperlihatkan aksi seorang tentara bernama Joseph Smith yang bertugas di Afghanistan. Namun pada suatu waktu kejadian naas tak terelakkan. Anggota regunya itu disergap para teroris bersenjata sehingga cuma meninggalkan dirinya seorang. Sejak saat itu Joseph mengalami cedera mental yang parah dan harus berdiam di rumah sakit militer. Joseph yang merasa tertekan pun kabur dari rumah sakit. 1 tahun telah berlalu sejak pasca trauma Joseph. Kali ini dirinya terlihat di area gelandangan pinggiran kota London. Joseph menyamarkan namanya menjadi Joy karena pihak militer terus mencarinya. Joseph yang berpenampilan layaknya gelandangan kini hidup bersama wanita muda bernama Isabel di sebuah gubuk yang tak lain rumah kardus. Lagi-lagi hidup Joseph mengalami nasib naas. 2 berandalan datang menyisir obat oleng yang dimiliki para gelandangan. Joseph melawan 2 preman itu ketika preman hendak menggrepe Isabel. Joseph pun dihajar habis-habisan. Namun akhirnya mereka berhasil kabur dari kedua preman itu. Di sisi Joseph terus dikejar kedua preman hingga dia memasuki sebuah rumah kosong untuk bersembunyi. Setelah lolos dari kejaran, Joseph mencoba menyusuri rumah kosong itu dan tak mendapati siapapun di sana. Di sisi Isabel yang sedang menunggu kedatangan Joseph mengalami nasib apes. Dia ditemukan salah satu preman tadi. Kembali ke Joseph yang berkaca ria dan sadar jika dirinya burik layaknya gembel. Dirinya pun mulai merubah penampilannya dengan menggunakan pakaian di rumah itu. Joseph pun nampak ganteng, cetar, membahana. Kali ini Joseph mengalami nasib mujur. Dia mendapati pesan pemilik rumah jika sang pemilik yang bernama Damon sedang berada di New York untuk beberapa bulan. Tidak di situ saja, dari banyaknya surat yang berceceran, Joseph menemukan kartu debit milik Damon bersamaan dengan PIN-nya. Sehingga Joseph pergi menarik uang untuk membeli sedikit ciu. Sambil makboy, dirinya mengingat sekilas saat menjadi seorang tentara. Setelah itu Joseph pergi menemui Suster Christina untuk mencari info keberadaan Isabel. Namun Suster tak mengetahui perihal tentang Isabel. Dan Suster malah terkaget dengan penampilan nyetil Joseph, sehingga menganggapnya telah merampok seseorang. Di sisi Joseph tak menggubris perkataan Suster itu. Dan dengan meninggalkan sekepok uang donasi, Joseph pun meninggalkan lokasi. Di tengah Joseph tertidur karena ciu, tiba-tiba terbangun dan terbayang-bayang saat dirinya bertugas di Afghanistan. Penyakit mentalnya kambuh. Joseph masih mengalami trauma hebat atas kehilangan rekan-rekannya. Dan karena itu juga Joseph menemui kembali Suster Christina untuk mendapatkan obat penenang. Joseph juga menanyakan kembali perihal Isabel. Suster pun menjawab jika Isabel tak pernah lagi kembali untuk mendapatkan makanan. Sambil menitipkan sebuah pesan untuk Isabel, Joseph pun kembali pulang. Hari demi hari Joseph lalui dengan menebar pamflet pencarian Isabel. Hingga Isabel pun menghubunginya dengan meninggalkan sebuah pesan suara. Jika Joseph tak perlu lagi mencari dirinya. Isabel mengungkapkan telah mendapatkan pekerjaan. Lalu adegan diperlihatkan Isabel yang bekerja sebagai wanita etalase. 1 bulan kemudian Joseph nampak mulai hidup sehat. Dan tetangga Damon mulai mencurigai keberadaannya. Namun Joseph berhasil beralibi sebagai teman gaynya Damon. Karena kejadian itu, Joseph mulai berubah, berusaha meninggalkan fasilitas milik Damon.
Joseph juga mulai bekerja sebagai tukang dapur di restoran Cina, sekaligus merangkap menjadi tukang pukul di sana. Karena keahliannya baku hantam, sang pemilik tempat bernama Stanley terkagum dengan aksinya. Sehingga Stanley pun merekomendasikan Joseph kepada atasannya, yang tak lain bos gangster Cina dengan berbagai bisnis kotornya. Pekerjaan pertama Joseph adalah menghalangi bisnis gangster lain di wilayah para orang-orang Cina. Berbagai pekerjaan mengenai baku hantam, penagihan hutang hingga sebagai sopir ia kerjakan. Cuan demi cuan Joseph kumpulkan. Dengan banyak cuan, Joseph mulai mentraktir para tunawisma. Joseph juga berani menemui mantan istrinya. Tidak di situ saja, Joseph juga berani menggoda Suster Christina dengan mengirimkan banyak kado, gaun, bahkan surat undangan makan malam. Di sisi Joseph tengah menyiapkan makan malam mereka, namun Suster Christina datang cuma mententeng daster pemberian Joseph itu. Christina penasaran apa yang dilakukan Joseph, sampai berubah 180 derajat. Joseph pun menjawabnya jika dirinya bekerja kasar di bisnis orang-orang Tionghoa. Christina juga mengungkapkan memiliki informasi tentang Isabel yang telah tewas terhanyut di sungai, dan polisi menemukannya di sana. Melihat foto kematian Isabel membuat emosi Joseph meluap-luap. Joseph mulai menceritakan jika Isabel dari daerah utara dan mereka saling menjaga saat di lingkungan kumuh. Di sisi Suster Christina kayaknya agak-agak cemburu. Suster juga mengungkapkan tentang penyelidikan polisi kenalannya jika Isabel kemungkinan dibunuh oleh kliennya sendiri. Christina mendesak Joseph meminta bantuan polisi kenalannya itu. Namun Joseph tak percaya dengan polisi manapun. Christina yang terus mendesak membuat Joseph semakin meluapkan emosinya. David is a good man. Really? He's a good man. Christina pun menyela jika pekerjaan Joseph yang seorang pengedar narkoba terhubung dengan kematian Isabel. Polisi menemukan bukti penggunaan narkoba saat pengotopsian Isabel. Setelah itu Christina mengembalikan uang serta gaun pemberian Joseph. Namun Joseph mengejar dan mendesak Christina membawa gaun warna merah itu. Di hari selanjutnya Joseph mengingat foto-foto kematian Isabel. Joseph pun melabrak dua preman di awal film tadi. Joseph mengajarnya, mematahkan tulang mereka, dan menanyakan siapakah yang membunuh Isabel. Dengan ancaman Joseph mendapatkan info sang pelaku yang berusia 30-an, orang kota, dan ada bekas luka di atas matanya. Tapi mereka tak tahu nama pelaku itu. Di hari berikutnya Joseph ingin sharing tentang pelaku pembunuh Isabel dengan alibi mengajak Christina ke pesta pameran seni. Di sana, Joseph terpukau dengan kecantikan Christina yang memakai daster warna merah pemberiannya itu. Mereka ngedate sebentar, sambil Joseph mengungkapkan ciri-ciri sang pelaku pembunuhan. Namun di tengah perbincangan, seorang penyelenggara bernama Carl datang dengan menanyakan siapakah mereka. Carl curiga padahal tiket undangan yang mereka berdua gunakan merupakan milik Damon. Kok malah bukan Damon yang datang? Joseph yang tak bisa berkata apa-apapun meninggalkan lokasi begitu saja. Mereka melanjutkan perbincangan lebih dalam di sebuah gang. Christina yang makboy mulai banyak bicara jika dia sangat menyukai tari balet. Christina juga berharap Joseph berhenti jadi gangster. Joseph pun membalas jika dia akan berhenti di akhir musim panas nanti. Pembicaraan mereka semakin intim dan panas. Setelah itu di esok paginya, tetangga Damon sepertinya tertarik dengan Joseph. Dia menanyakan apakah benar Joseph itu seorang gay. Tapi Joseph membalasnya dengan berkata,
jika dirinya mulai tertarik dengan seorang biarawati. Berganti di malam harinya, Joseph melakukan pekerjaannya menagih hutang di sebuah resto. Namun pemilik resto tak mau membayarnya secara kontan, maunya lewat cek. Pemilik resto juga mulai mencari alasan jika mana mungkin Mr. Choi punya bawahan selain orang-orang Tionghoa. Mendengar itu, Joseph pun terus mendesak hingga mendapatkan uangnya dengan paksa, walaupun terjadi kekerasan dan tragedi. Karena itu juga, orang resto pun melaporkan Joseph atas penembakan. Polisi mulai mencari Joseph sampai ke lapak suster Christina karena informasi yang kepolisian dapatkan. Tapi Christina mencoba menutup-nutupinya. Setelah itu Joseph mendatangi Christina, menanyakan respon polisi kenalannya tentang ciri-ciri dari pembunuh Isabel. Sambil ngambek, Christina pun menjawab jika para polisi menganggap Joseph mengarang itu semua. Polisi lebih tertarik dengan Joseph sendiri karena kekacauan di resto sebelumnya. Pembicaraan mereka semakin dalam. Sambil marah-marah, Christina mulai menceritakan masa kelamnya. Jika dia pernah jadi korban aksi bejat pelatih baletnya. Hingga pada akhirnya emosi Christina memuncak dan bertekad menikam sang pelatih. Namun polisi tak memenjarakan dirinya karena di bawah umur. Mereka lebih memilih mengirimnya ke biara. Setelah perbincangan itu, Christina menemui kepala biara untuk meminta izin pemindahan dirinya ke Afrika. Di sisi Joseph menemui Big Boss Tionghoa. Joseph ingin mendapatkan informasi keberadaan si pelaku pembunuh Isabel. Karena bisnis Big Boss sangatlah luas, dia memerintahkan bawahannya di tempat pelacuran mencari informasi seorang pria berumur 30 tahunan dengan luka di atas matanya. Dan satu lagi, selalu melakukan kekerasan saat hihe. Dengan itu Big Boss ingin pertukaran setimpal. Big Boss meminta Joseph melakukan suatu pekerjaan, yaitu operasi penyelundupan manusia. Dan itu Joseph kerjakan dengan mulus. Setelah itu Joseph menerima sebuah surat undangan milik si pelaku yang diketahui bernama Max, sekaligus jadwal acara pesta koktail di sebuah gedung yang akan Max kunjungi pada tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 1 Oktober di pagi harinya, Joseph meminta Christina melakukan sesi foto kenang-kenangan untuk putrinya. Christina juga meminta hasil foto Joseph sebagai kenang-kenangan. Christina mengungkapkan esok pagi akan ke Afrika. Mendengar itu Joseph pun terdiam. Karena hari ini hari terakhir Christina, dia pun mengajak Joseph hihe di apartemen Damon. Dan tepat setelah itu Damon telah kembali dari New York. Mendapati rumahnya itu telah dibobol. Mereka berdua pun berlari meninggalkan lokasi. Dengan uang yang Joseph kumpulkan, dia mengajak Christina hidup bersama. Namun Christina menolak dan meminta Joseph menjadi orang yang baik. Sebelum pergi, Christina mengajak Joseph untuk menonton balet di jam 7 malam nanti. Di malam harinya, Joseph menghampiri apartemen mantan istri dan anaknya. Namun sang anak tak tahu jika di depannya itu adalah bapaknya. Setelah itu Joseph pun pergi dengan meninggalkan foto dan sekumpulan uang. Di sisi Christina menunggu kedatangan Joseph. Namun, Joseph memilih menghadiri sebuah acara pesta koktail yang dihadiri Max. Joseph pun menemukan Max dan Satset membuat Max modiar. Max. Yes. Who are you? How was your bonus this year? Sedangkan Christina menonton balet seorang diri. Dan setelah mau balik, dia menemukan Joseph tidur di jalanan. Christina duduk di sampingnya hingga Joseph terbangun. Mereka pun saling membicarakan masa lalu masing-masing.
Sedangkan Joseph menceritakan masa kelamnya saat beroperasi di Afghanistan, yang saat itu dia kehilangan 5 anggotanya dan membalas dendam dengan membunuh 5 orang dari mereka. Dengan bersedih, Joseph mengingat kenangan itu. Di esok paginya, Christina berangkat ke Afrika dan mendapati sebuah foto dengan surat dari Joseph, yang isinya Joseph berterima kasih Christina telah membantu mengambilkan fotonya itu. Joseph juga menuliskan telah mengganti uang Damon yang telah ia gunakan. Dia juga melaporkan upaya penyelundupan manusia ke polisi. Joseph juga merasa bahagia ketika bersama Christina. Joseph berharap Afrika menerima Christina dengan baik. Di akhir film, militer memantau melalui drone untuk menangkap Joseph. Tapi sebelum itu terjadi, film malah buyar alias tamat. Sekian, terima kasih. Salam Keramovie.